Laboratorium virtual berbasis simulator digital, saya kira merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih untuk menyediakan lingkungan teknik yang memadai di tengah-tengah minimnya dukungan dana di lingkungan pendidikan teknik dan vokasi. Profesor Dr. Mukhlas MT lahir pada 18 Februari 1962. Anak pertama dari 7 bersaudara, lahir dan dibesarkan oleh keluarga yang sederhana dari pasangan Arkanuddin dan Sidem. Hari-hari masa kecil pria kelahiran Kebumen ini membantu ayahnya memilah rongsokan. Barang-barang rongsok listrik dan elektronik menjadi targetnya. Dari situlah ia mulai mengenal dan menggemari peralatan listrik dan elektronika. Sejak duduk di bangku SD Negeri 3 Kebumen pada tahun 1968, Mukhlas sudah terbiasa dengan pengalaman vokasional kelistrikan. Keterampilan vokasional yang ia peroleh secara otodidak itu semakin matang, dan saat menjadi siswa SMP Negeri 1 Kebumen dan SMA Negeri Kebumen, ia menambah pengalamannya, mahir menyolder dan menggulung belitan trafo. Bahkan membuat alat strom aki pernah ia lakukan untuk berwirausaha mendukung ekonomi keluarga. Hingga tetangganya saat itu menjulukinya Mukhlas Trafo. Ada yang menyebut juga Mukhlas Solder, dan sering dimintai bantuan tetangganya memperbaiki peralatan listrik. Keterampilan vokasional yang didapat di masa kecil inilah pada akhirnya menjadi modal besar bagi Mukhlas untuk menekuni aspek-aspek pedagogi keteknikan dan vokasi. Berada di lingkungan sederhana yang penuh dengan tantangan, tak menyurutkan niatnya untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Sarjana Pendidikan Fisika diperoleh dari IKIP Negeri Yogyakarta pada tahun 1986 dan Magister Teknik diraih dari program studi teknik elektro di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1998. Doktor pada bidang pendidikan teknologi dan kejuruan vokasi diraih dari Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2013. Suami dari Istianah ini mengawali karir sebagai dosen pada tahun 1987 pada program studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP. Pengembaraan akademik ia lakukan di Fakultas Teknologi Industri FTI. Pada tahun 2000 menjadi dosen pada program studi Teknik Elektro dan kembali ke FKIP sebagai dosen pada Magister Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika Universitas Ahmad Dahlan pada 4 tahun yang lalu. Saat menjadi dosen inilah, pria yang memiliki hobi memotret ini mulai menekuni bidang pedagogi keteknikan dan vokasi, khususnya pada peminatan pendidikan di mediasi teknologi digital, termasuk laboratorium virtual. Kurang tersedianya lingkungan teknik yang memadai karena minimnya dana investasi pendidikan teknik dan vokasi menjadikan ayah dari 3 orang anak ini selalu resah dan akhirnya mulai merambah ke bidang pengembangan lab virtual berbasis simulator digital. Sebagai sosok akademisi, Mukhlas telah merintis pengembangan laboratorium virtual sejak 20 tahun yang lalu. Membangun mesin virtual sistem komputer, menciptakan model praktek online teknik digital 7 tahun sebelum pandemi, menciptakan simulator mesin listrik berdaya tinggi, menciptakan simulator sistem kendali cerdas, membangun lab virtual elektronika dasar, mengembangkan e-learning yang efektif di masa pandemi, menciptakan lingkungan belajar modern. Saya menyukai coding dengan pemrograman MATLAB. Dengan MATLAB, saya menciptakan beberapa simulator. Jadi, tugas saya adalah membawa dunia real ke dalam dunia digital. Perhatiannya yang besar dalam ikut melakukan transformasi pendidikan teknik dan vokasi terangkum dalam karya jurnal, haki, paten, dan buku yang terus diproduksi di samping tugasnya sebagai rektor UAD.
Mengemban amanah sebagai pimpinan di perguruan tinggi tidak menjadi kendala berarti tatkala meniti karir akademik. Di sela-sela aktivitas yang padat, kakek dari Asyana Embun Sabia ini memiliki hobi coding pemrograman komputer yang mendukung produktivitasnya dengan menciptakan banyak simulator. 2 di antaranya berbasis MATLAB dan Simulink. Pengembangan lab virtual teknik digital berbasis simulator breadboard ia lakukan secara kolaboratif bersama Chris Bailey dan Michael Freeman dari York University. Perjalanan panjang yang telah dilewati, pengabdian, penelitian, dan dengan berbagai inovasi telah ia jalani. Tidak hanya sebagai pimpinan di perguruan tinggi, kemampuan leadership yang ia miliki sejak remaja sebagai ketua Karang Taruna menjadi bekal untuk aktif di berbagai organisasi. Selain sebagai rektor UAD, memang saya diberi amanah lain menjadi ketua Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan bahkan menjadi penasehat pimpinan ranting Muhammadiyah Banguntapan 4 Bantul. Namun, sebagai dosen, saya tetap melaksanakan tugas-tugas catur dharma perguruan tinggi dengan baik. Kuncinya kita harus dapat mengatur diri sehingga dapat melaksanakan semua aktivitas tersebut secara multitasking. Kebiasaan itu telah saya laksanakan dan mengantarkan saya pada hari ini dikukuhkan sebagai guru besar.